Galbay pinjol 3 bulan, tiba-tiba DC lapangannya datang ke rumah Anda yang saat ini sedang telat bayar pinjaman online. Bayangkan, kamu galbay pinjol selama 3 bulan, lalu tiba-tiba pintu rumah diketuk oleh orang yang tidak dikenal. Pakai jaket gelap, bawa map, dan langsung bilang kepada kalian, "Saya dari DC lapangan." Panik, bingung, takut, tapi tahan dulu bro. Karena kamu wajib tahu dan strategi menghadapi situasi saat ini yang terjadi. Tapi sebelum gua memasuki informasinya, solusinya, edukasinya, silakan klik tombol subscribe-nya, like-nya, sebarkan video ini sebanyak-banyaknya di akun media sosial kalian agar konten ini terus berkembang, agar masyarakat luar sana lebih paham dan lebih ngerti. Oke, kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Kita bahas 3 bulan orang galbay pinjol tiba-tiba didatengin DC lapangan. Tentu panik dan takut banget. Mungkin sebagian orang belum ada yang tahu galbay itu apa, gagal bayar itu apa, pinjaman online itu apa, dan apa itu galbay dan bagaimana untuk resiko dan konsekuensinya. Mungkin sebagian orang sudah ada yang tahu, tapi sebagian orang juga belum ada yang tahu. Oleh karena itu, gue akan berikan edukasi dan informasi. Galbay alias gagal bayar atau tidak bayar-bayar atau kredit macet. Galbay alias gagal bayar terjadi saat kamu menunggak lebih dari 30 hari atau 1 bulan. Biasanya pinjol mulai menghubungi Anda melalui telepon, chat, SMS, dan WhatsApp, bahkan sampai ke kontak emergensi, bahkan sampai ke tempat kerja. Tapi setelah 3 bulan Anda telat bayar dan ancaman itu makin nyata dan makin ada. Lalu sebenarnya siapa sih DC lapangan pinjol ini? DC lapangan adalah debt collector atau bill collection, yang dimana mereka bertugas untuk menagih kepada nasabah-nasabah yang menunggak pembayaran langsung ke rumah nasabah. Apakah orang-orang itu, petugas-petugas itu legal atau ilegal? Kalau dia datang, apakah Anda harus menerima dia datang atau Anda usir aja? Tapi teman-teman, bagi nasabah, Anda harus tahu bahwa di saat teman memiliki tunggakan utang di pinjaman online, Anda harus tahu ciri-ciri DC lapangan yang beneran datang ke rumah Anda. Dia datang tentu membawa ID card dan memiliki surat kuasa dan tentunya rapi dan sopan. DC ilegal, nah ini yang ada perbedaan. DC pinjol ilegal dan legal tentu ada perbedaannya. DC dari pinjol ilegal untuk melakukan penagihan biasanya mereka menggunakan sebar data, teror, ancaman, intimidasi, doxing, dan pokoknya sifatnya itu negatif semua. Apabila teman-teman didatangin DC dari pinjaman online yang dimana aplikasinya ini tidak terdaftar di OJK, laporkan kepada pihak yang berwajib karena mereka adalah buruan polisi. Tetapi kalau untuk pinjol ilegal, apakah benar ada DC lapangannya? Tentu tidak ada, karena jelas mereka teroris dan buronan polisi, jadi Anda tak perlu takut. Lalu bagaimana bang ketika DC dari pinjol legal datang ke rumah gue, dia nagih, apakah gue usir? Atau gua kasih masuk, atau bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Kalau misalkan teman-teman benar datang sama DC lapangan, Anda harus tanyakan ID card-nya, surat kuasanya, surat tugasnya, dan Anda jangan kasih masuk sampai ke dalam rumah. Cukup sampai depan rumah saja. Nah, disitulah Anda mulai melakukan bernegosiasi. Nah, biasanya DC-DC dari pinjaman online legal, mereka menggunakan beberapa taktik untuk melakukan penagihan. Taktiknya adalah melakukan permainan psikologis dari seseorang atau dari nasabah tersebut. Yang pertama, dia datang menggunakan ketukan pintu yang sangat keras. Dan mereka akan berusaha untuk masuk ke rumah Anda. Bahkan sampai dia mengancam atau menakut-nakuti Anda kalau Anda tidak bayar, maka akan diproses ke jalur hukum atau bisa terjadi Anda dibawa kepada pihak polisi. Padahal semua itu hanya permainan gertakan saja. Seperti di awal, itulah cara mereka menggunakan taktik psikologis dari si nasabah tersebut. Dan itu semuanya belum tentu sah dalam melakukan penagihan. Tapi teman-teman, kalau Anda merasakan hal yang serupa dalam video ini, silakan saja klik tombol like-nya, komennya,
videonya dan juga share video ini dan juga jangan lupa subscribe-nya. Kalau teman-teman komentar ada yang menarik, nanti akan gue jawab melalui video ini. Lalu bagaimana cara amannya untuk menghadapi DC lapangan di saat dia datang ke rumah gue, Bang? Jika DC datang ke rumah Anda bisa lakukan cara ini dengan cara yang bijak yang perlu Anda harus lakukan. Yang pertama, Anda jangan panik, jangan takut, dan jangan pernah berhalusinasi bahwa yang datang itu adalah debt collector ataupun DC lapangan. Dan pastinya Anda sudah mempersiapkan alat komunikasi atau handphone guna untuk melakukan rekam aktivitas pada saat DC pinjol itu menagih di rumah Anda. Dan Anda juga bisa tanyakan ID card-nya, surat tugas, ya seperti SPPI, surat tunggakan kalian, surat jalannya. Dan apabila DC yang datang itu tidak bisa mengkabulkan permintaan kalian, maka Anda jangan sampai melakukan pembayaran. Bisa terjadi itu adalah oknum DC pinjol yang melakukan pemerasan terhadap nasabah. Lalu bagaimana ketika gue punya uang dan dia melakukan penawaran pokok? Ini yang perlu Anda catat. Jangan sampai Anda tergiur dengan penawaran-penawaran yang ditawarkan oleh DC pinjol. Melakukan bayar pokok langsung auto lunas. Jangan bayar di tempat. Anda langsung konfirmasi kepada pihak aplikasinya ataupun kepada CS-nya bila teman-teman melakukan pembayaran pokok atau pelunasan. Dan jangan coba-coba Anda mengizinkan DC tersebut masuk ke dalam rumah Anda. Cukup di depan rumah Anda aja, guna untuk tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dan jangan coba-coba Anda melakukan nyogok atau uang persen atau uang bensin, mungkin sekitar nominalnya 50.000 ataupun 100.000. Jangan coba-coba melakukan itu ya, demi teman-teman tidak didatengin sama DC lapangan berkali-kali. Anda melakukan sogok, memberikan dia uang rokok, memberikan dia uang kopi, itu cara yang salah dan jangan Anda lakukan itu. Tetapi kalau ada indikasinya mereka ya oknum-oknum DC lapangan pinjol yang nakal-nakal seperti ini, ya buatkan dokumentasinya, habis itu Anda laporkan karena ada dugaan dia melakukan pemerasan kepada nasabah. Lalu kalau teman-teman punya pinjol ilegal, apakah harus dibayar atau dilunaskan? Dan ini pertanyaan besar banyak sekali yang beredar ketika nasabah itu memiliki pinjol ilegal. Dan itu apakah harus wajib dibayar atau memang nggak usah bayar? OJK sepakat pinjol ilegal tak perlu dibayar atau dikembalikan. Komdigi juga sepakat. Bahkan Pak Mahfud MD, dia juga sepakat untuk melakukan gagal bayar atau tak perlu dibayar pinjol ilegalnya. Teman-teman juga harus tahu ada perbedaan pinjol legal dan ilegal. Nah, ini berbeda untuk definisinya. Yang pertama, pinjol ilegal. Pinjol ilegal ini jelas mereka tidak terdaftar dan tidak berizin. Mereka bangun usaha pinjaman online tapi tidak berizin. Nah, itu ilegal, bro. Jadi kalau teman-teman perusahaannya tidak berizin, nah itu teman-teman langsung galbaikan saja. Kalau di pinjol legal, ya udah jelas sekali mereka sudah berizin OJK. Tentu cara-cara penagihannya mereka selalu patuh dan tunduk dengan peraturan OJK. Tetapi kalau ada DC-DC pinjol yang melakukan penagihan di luar aturan, di luar SOP yang berlaku, maka segera Anda laporkan kepada pihak yang terkait. Contoh OJK, AEVI, dan juga pihak aplikasinya. Siapkan bukti-bukti yang Anda miliki saat ini apa saja. Mungkin berupa foto, rekaman, ataupun videonya. Dan pastikan Anda catat nama dan juga nomor telepon dari petugas penagihan tersebut. Kalau Anda sudah terlanjur saat ini mau menuju gagal bayar di pinjol legal atau ilegal, wajib Anda melakukan uninstall seluruh aplikasi-aplikasi saat ini. Jangan kalian diamkan saja. Uninstall segera mungkin, jangan sampai Anda terlambat, bro. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi saat ini legal atau ilegal, Anda sudah nggak mampu ya, sudah mau tamat gitu, ya udah Anda langsung galbaikan saja dan teman-teman langsung uninstall semua aplikasi yang Anda miliki. Dan teman-teman juga wajib tahu apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, pinjol ini bukan aib. Pinjol di tahun 2025 ini bukan lagi rahasia umum yang harus Anda tutupi, bro. Banyak orang jadi korban pinjol, baik itu jadi profesinya guru, HRD, manajer, pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha,
Bahkan banyak dari kalangan-kalangan atas yang memang sudah terjerat pinjol. Bahkan sekelas artis aja, hakim pun juga kena pinjol, bro. Anda saat ini jangan coba-coba bahwa pinjol ini, Anda menggunakan pinjol, itu aib. Itu bukan aib. Tetapi Anda saat ini sudah gagal bayar pinjaman online di pinjol ilegal, berarti Anda sudah berkontribusi untuk menghancurkan, memusnahkan rantai-rantai dari aplikasi pinjaman online ilegal yang sudah menyusahkan semua masyarakat yang ada di Indonesia ini, bro. Dan bahkan sistem dari pinjol ilegal ini serupa dengan judol, menghabiskan semua harta dan aset kalian. Pinjol bunganya sangat besar, mencekik dan bahkan membuat Anda hancur dalam segi finansial keluarga Anda. Dan teman-teman yang saat ini memiliki aplikasi, jangan merasa Anda merasa paling sendiri di saat Anda memiliki telat bayar atau memiliki aplikasi. Banyak kok di luar sana yang saat ini sudah bergabung di dalam grup kami untuk memberikan informasi edukasi terkait gagal bayar pinjaman online. Anda mau join, silakan saja langsung join di dalam grup kami. Grup Telegram gratis, untuk grup WhatsApp VIP itu bisa langsung konsultasi telepon dengan saya, dan nanti saya akan kasih tahu beberapa caranya yang aman untuk gagal bayar pinjaman online. Dan teman-teman, lawan semua rasa ketakutan Anda. Lawan semua rasa ketakutan Anda. Ketakutan hanya datang di dalam pikiran kalian sendiri, dan di mana rasa ketakutan itu Anda ternakan di dalam pikiran kalian. Mulai saat ini Anda sudah stop, nggak usah bermain pinjol, sudah nggak sanggup bayar pinjol, galbaikan dari sekarang. Jangan coba-coba Anda memaksakan untuk melaksanakan pembayaran dengan cara dipaksa. Mungkin segitu aja informasinya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya di akun media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.